Jakarta adalah sebuah kesalahan besar dalam catatan perjalanan saya. Begitu pintu pesawat terbuka, udara panas yang lembab langsung menerjang wajah saya, seperti handuk basah yang kotor. Nama saya Julian Thorne. Selama 15 tahun, saya telah mencicipi hidangan terbaik di London, Paris, dan Tokyo. Lidah saya adalah aset yang sangat berharga. Bagi saya, makanan adalah seni yang presisi, bukan sebuah kekacauan. Saya berdiri di terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta dengan setelan jas linen yang mulai lecek. Di sekeliling saya, orang-orang bergerak dengan santai di tengah kebisingan yang memekakkan telinga. Klakson taksi bersahutan di luar. Bau asap knalpot bercampur dengan aroma tajam rokok cengkeh yang tidak saya kenal. Benar-benar tidak beradab. Selamat datang di Indonesia, Tuan Thorne. Sapa seorang wanita muda dengan senyum yang terlalu lebar. Namanya Maya, asisten lokal yang ditunjuk majalah saya untuk menemani perjalanan ini. Bisakah kita segera pergi ke hotel? Saya butuh udara dingin dan air mineral yang layak, jawab saya ketus. Saya tidak punya waktu untuk keramahan basa-basi. Namun, kemacetan Jakarta punya rencana lain. Mobil kami terjebak di jalan tol selama 2 jam. Perut saya mulai bergejolak karena lapar. Maya akhirnya membujuk saya untuk berhenti di sebuah tempat makan kecil di pinggir jalan yang dia sebut sebagai warung. Tempat itu mengerikan. Dindingnya hanya cat kusam yang terkelupas. Kipas angin tua berputar malas di langit-langit, hanya memindahkan udara panas dari satu sudut ke sudut lain. Di atas meja kayu yang lengket, saya melihat sebuah mangkuk kecil berisi cairan merah kental yang tampak kasar. Apa ini? Tanya saya sambil menunjuk mangkuk itu dengan rasa jijik. Itu sambal, Tuan. Jiwa dari setiap masakan kami. Jawab Maya bangga. Saya mendengus. Saya memesan nasi goreng paling standar. Ketika makanan datang, noda merah itu ada di pinggir piring saya. Saya memperhatikan teksturnya. Biji cabai yang masih utuh, potongan terasi yang baunya menusuk, dan minyak yang mengkilap. Bagi seorang pengamat kuliner seperti saya, ini adalah sebuah penghinaan. Mengapa mereka menghancurkan rasa asli bahan makanan dengan rasa pedas yang membakar? Saya mencoba sesendok kecil nasi tanpa menyentuh sambal itu. Rasanya datar. Lalu, karena rasa ingin tahu yang buruk, saya mencicipi sedikit saja noda merah itu dengan ujung sendok. Seketika, mulut saya terasa meledak. Rasa pedasnya tidak seperti wasabi yang naik ke hidung atau merica yang hangat. Ini adalah serangan langsung ke saraf lidah saya. Saya terbatuk-batuk. Keringat dingin mulai muncul di dahi saya. Mata saya terasa panas. Apa yang sedang terjadi ini? Mengapa orang-orang di sini sangat memuja racun yang menyakitkan ini? Mungkin Anda harus mencobanya perlahan, Tuan Thorne, kata Maya dengan nada halus, hampir seperti mengejek. Saya mendorong piring itu menjauh. Saya yakin perjalanan ini akan menjadi bencana terbesar dalam karir saya. Indonesia, bagi saya saat itu, hanyalah sebuah negara yang mencoba menutupi kekurangan rasa makanannya dengan rasa pedas yang brutal. Saya benar-benar salah telah menyetujui tugas ini. Mungkin saya salah paham sejak awal tentang apa itu keindahan kuliner di timur. Malam itu, di kamar hotel, saya menulis di buku catatan saya. Hari pertama, Indonesia adalah kekacauan. Sambal adalah cara mereka menyiksa lidah orang asing. Saya tidak tahu bahwa suara ulekan batu di dapur warung tadi akan menjadi detak jantung yang mengubah hidup saya selamanya. Pagi kedua di Jakarta tidak terasa lebih baik. Suara azan subuh yang bersahutan di kejauhan membangunkan saya lebih awal dari yang saya inginkan. Di London, saya bangun dengan suara alarm digital yang lembut dan aroma kopi Arabica yang dipanggang sempurna. Di sini, saya terbangun karena kelembapan udara yang menempel di spray hotel. Maya sudah menunggu di lobi. Dia mengenakan kemeja batik sederhana, tampak segar seolah-olah polusi kota ini adalah parfum baginya. Hari ini kita akan melihat jantung dari rasa itu, Tuan Thorne, katanya dengan semangat yang menjengkelkan.
Kami tidak pergi ke restoran mewah dengan pendingin ruangan. Maya membawa saya ke sebuah gang sempit di daerah Menteng, tempat sebuah warung sarapan tersembunyi di balik pohon nangka besar. Di sana, seorang pria tua duduk bersila di atas bangku kayu. Di depannya ada sebuah piringan batu besar yang sangat berat. Itu namanya cobek, Tuan. Terbuat dari batu gunung berapi, Maya menjelaskan. Saya mendekat dengan rasa sangsi. Pria tua itu, yang dipanggil Pak Darto, sedang menghaluskan cabai merah, bawang merah, dan gumpalan hitam berbau tajam yang saya tahu adalah terasi. Gerakan tangannya tidak sembarangan. Ada irama di sana. Krek, krek, sruk. Batu kecil di tangannya, yang disebut ulekan, menari di atas permukaan batu besar. Kenapa dia tidak menggunakan mesin penghalus listrik? Tanya saya sambil melipat tangan. Itu akan jauh lebih cepat. Konsistensinya akan lebih rata. Ini sangat tidak efisien dan melelahkan. Maya menerjemahkan pertanyaan saya kepada Pak Darto. Pria tua itu berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju, lalu tersenyum tipis. Dia mengatakan sesuatu dalam bahasa yang sangat dalam. Pak Darto bilang, kata Maya, mesin hanya memotong, tetapi batu ini memeras jiwa dari setiap bahan. Panas dari gesekan batu mengeluarkan minyak alami yang tidak bisa disentuh oleh pisau logam. Saya mencibir secara internal. Jiwa. Itu hanya takhayul kuliner, gumam saya. Namun, saya tidak bisa memungkiri aroma yang mulai naik dari cobek itu. Itu bukan sekedar bau cabai yang menyengat. Ada aroma tanah, aroma laut dari terasi, dan keharuman manis dari bawang yang hancur perlahan. Pak Darto kemudian memeras sebuah jeruk kecil ke atas sambal itu. Kilauan air jeruk itu jatuh di atas ulekan merah yang kasar. Dia menyodorkan sepotong kecil tempe goreng yang dicocol sedikit sambal ke arah saya. Saya ragu. Kebersihan batu itu meragukan. Lingkungan ini jauh dari standar dapur bintang 5 yang biasa saya nilai. Namun, mata Pak Darto yang tenang seolah menantang harga diri saya sebagai seorang ahli rasa. Saya mengambil tempe itu dan menggigitnya. Lidah saya bersiap untuk serangan rasa pedas yang membakar seperti kemarin. Namun, kali ini berbeda. Rasa pedas itu datang, tetapi ia tidak datang sendirian. Ada rasa gurih yang sangat dalam, diikuti oleh rasa asam segar yang langsung membersihkan langit-langit mulut saya. Ada tekstur yang kasar namun memikat. Setiap gigitan memberikan kejutan rasa yang berbeda. Ini bukan kekacauan, ini adalah komposisi yang rumit. Apa yang sedang terjadi ini? Suara batin saya bertanya. Lidah saya yang biasanya sangat kritis terhadap ketidakseimbangan rasa, justru menuntut suapan kedua. Masya Allah, enak sekali ya. Goda Maya sambil tertawa kecil. Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap cobek batu itu dengan perasaan yang mulai tidak menentu. Di London, saya selalu memuja teknologi dan kecepatan. Di sini, di sebuah gang sempit yang panas, seorang pria tua baru saja membuktikan bahwa kesabaran dan gesekan batu bisa menghasilkan sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh teknologi paling mahal sekalipun. Mungkin saya salah paham sejak awal. Mungkin noda merah ini bukan cara untuk menutupi kekurangan makanan, melainkan sebuah cara untuk merayakan setiap elemen alam dengan cara yang paling jujur. Namun, ego saya belum runtuh sepenuhnya. Saya mencatat di buku saya. Peralatan primitif, hasil yang tak terduga. Masih terlalu pedas untuk selera global. Saya belum tahu bahwa ini hanyalah lapisan pertama dari keajaiban yang akan menghancurkan seluruh logika saya. Pukul 4 pagi. Dunia seharusnya masih tertidur, tetapi pasar baru sudah mendenyutkan kehidupan yang liar. Saya melangkah dengan hati-hati, mencoba melindungi sepatu kulit buatan Italia saya dari genangan air keruh di lantai pasar. Bau amis ikan, aroma tanah basah, dan wangi rempah yang menyengat bercampur menjadi satu udara yang berat. Kenapa kita harus berada di sini sepagi ini, Maya? Ini tidak higienis, keluh saya sambil menutupi hidung dengan sapu tangan. Maya hanya tertawa kecil sambil terus melangkah di antara kerumunan orang.
Bahan terbaik tidak menunggu siapapun, Tuan Thorne. Di sini, kesegaran adalah segalanya. Saya memperhatikan sekeliling dengan mata seorang kritikus yang tajam. Di London, saya membeli bahan makanan di toko yang bersih, di mana sayuran dibungkus plastik kedap udara dan diletakkan di bawah lampu neon yang terang. Di sini, segalanya telanjang. Ayam-ayam dipotong di tempat, sayuran masih memiliki sisa tanah kebun, dan orang-orang berteriak saling tawar-menawar dalam bahasa yang tidak saya mengerti. Lalu kami sampai di pojok pasar yang dipenuhi gundukan warna merah dan hijau. Saya terpaku sejenak. Saya pikir cabai hanyalah cabai. Di dapur barat, kami hanya mengenal beberapa jenis. Namun di depan saya ada hamparan keanekaragaman yang luar biasa. Ada cabai keriting yang panjang dan ramping, cabai rawit yang kecil namun tampak mengancam, hingga cabai besar yang berwarna merah menyala seperti api. Seorang pedagang wanita tua dengan tangan yang kasar dan berwarna kemerahan karena sari cabai menatap saya. Dia mengambil segenggam cabai rawit orange dan menyodorkannya kepada saya. "Coba lihat, Tuan. Ini baru dipetik tadi malam dari lereng gunung," kata Maya menerjemahkan ucapan wanita itu. Saya mengambil satu cabai dengan ragu. Kulitnya kencang, berkilau, dan terasa dingin. Saat saya mematahkannya sedikit, aroma segar yang tajam langsung menusuk hidung saya. Ini bukan aroma sayuran yang sudah berhari-hari tersimpan di dalam lemari es. Ini adalah aroma kehidupan yang murni. Di samping tumpukan cabai itu, ada berbagai jenis bahan pendamping sambal. Terasi yang dibungkus daun pisang, bawang merah kecil yang masih berakar, dan tomat-tomat lokal yang bentuknya tidak simetris, namun aromanya sangat manis. "Disinilah rahasianya," bisik Maya. "Sambal bukan hanya tentang rasa pedas. Ia adalah tentang bagaimana Anda memilih karakter dari setiap elemen ini. Setiap daerah di Indonesia punya rahasia pilihannya sendiri." Saya mulai merasakan sesuatu yang aneh di dada saya. Selama ini, saya menganggap masakan Indonesia hanya sekedar mencampurkan banyak bumbu untuk menutupi rasa asli. Namun, melihat dedikasi para pedagang dan kesegaran bahan-bahan yang mentah ini, saya mulai meragu. Keacakan dan kekacauan pasar ini ternyata menyimpan sebuah sistem mutu yang sangat ketat, namun tidak tertulis. Saya melihat seorang ibu rumah tangga yang sedang memilih cabai satu persatu dengan sangat teliti, seolah-olah dia sedang memilih permata untuk mahkota kerajaan. Dia tidak mencari yang paling besar, melainkan yang paling berkarakter. Mungkin saya telah terlalu lama hidup di dunia yang terlalu steril, hingga saya lupa bagaimana rupa kesegaran yang sesungguhnya. Saya tidak percaya dengan mata sendiri. Gumam saya pelan. Keanekaragaman ini melampaui apapun yang pernah saya lihat di pasar organik paling mahal di London sekalipun. Saya mencatat di buku saya dengan tangan yang sedikit gemetar. Kekacauan pasar ini hanyalah kulit luar. Di dalamnya, terdapat gairah yang mendalam terhadap kualitas bahan yang murni. Saya mulai merasa, mungkin saya yang selama ini buta. Mobil melaju meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, mendaki menuju pegunungan di Jawa Barat. Pemandangan berubah menjadi lukisan hijau yang menenangkan. Sawah terasering membentang seperti tangga menuju langit, diselimuti kabut tipis yang dingin. Namun, tujuan kami bukan untuk menikmati pemandangan, melainkan untuk menemui seorang wanita yang disebut Maya sebagai legenda sambal Sunda. Kami tiba di sebuah desa kecil yang tenang. Di teras sebuah rumah kayu sederhana, seorang wanita tua bernama Mak Ipah duduk bersila. Usianya mungkin sudah 80 tahun. Kulit wajahnya dipenuhi garis-garis keriput yang dalam, namun matanya masih memancarkan semangat yang jernih. Di depannya, sebuah cobek batu yang sangat besar, mungkin 3 kali lipat ukuran yang saya lihat di Jakarta, tergeletak kokoh. "Mak Ipah sedang membuat sambal dadak," bisik Maya. Saya memperhatikan Mak Ipah. Tangannya yang kecil namun terlihat kuat memegang ulekan batu. Dia tidak hanya menghancurkan cabai. Dia melakukan gerakan memutar yang halus, seolah-olah sedang menari di atas batu gunung berapi itu. Tidak ada suara mesin yang bising. Hanya ada suara sruk, sruk,
sruk, yang ritmis, menyatu dengan suara gemericik air sungai di dekat rumah. Ini sangat tidak efisien, gumam saya, masih dengan keras kepala mempertahankan logika barat saya. Dia menghabiskan 20 menit hanya untuk satu porsi sambal. Di London, kami bisa memproduksi ratusan liter saus dalam waktu yang sama. Maya menatap saya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tuan Thorne, apakah Anda ingin mencoba? Saya merasa tertantang. Sebagai seorang kritikus kuliner, saya telah mengikuti berbagai kelas memasak tingkat tinggi. Mengulek cabai di atas batu seharusnya adalah tugas yang sangat mudah. Saya melepas jas linen saya, menggulung lengan kemeja, dan duduk di depan cobek itu. Hati-hati tuan, batu ini punya aturannya sendiri, pesan Maipah dalam bahasa Sunda yang diterjemahkan oleh Maya. Saya mulai menggerakkan ulekan itu. Saya menekannya dengan kuat, berharap cabai dan bawang itu segera hancur. Namun, apa yang terjadi? Biji cabai justru melompat keluar dari cobek. Tangan saya terasa kaku. Hanya dalam 3 menit, pergelangan tangan saya mulai terasa panas dan nyeri. Bau cabai yang menyengat mulai masuk ke hidung saya, membuat saya bersin berulang kali. Hasilnya, sebuah kekacauan. Bahan-bahannya tidak menyatu. Teksturnya kasar dan berantakan. Maipah tersenyum kecil melihat pekerjaan saya. Dia mengambil kembali ulekan itu dan dengan satu gerakan tangan yang santai namun presisi, dia menyatukan kekacauan yang saya buat menjadi pasta merah yang indah dan harum. Anda menggunakan tenaga otot, Tuan, kata Maipah lembut. Menggulek sambal harus menggunakan perasaan. Anda harus mendengarkan suara batu dan merasakan tekstur cabai di bawah tangan Anda. Sambal ini adalah doa untuk mereka yang akan memakannya. Saya terdiam. Rasa malu mulai merayap di hati saya. Saya yang merasa paling tahu tentang teknik memasak, ternyata tidak berdaya di depan sebuah cobek batu dan seorang wanita tua. Apa yang saya anggap sebagai ketidakefisienan, ternyata adalah sebuah bentuk meditasi dan penghormatan terhadap bahan makanan. Apa yang sedang terjadi ini? Bisik saya pada diri sendiri. Kesombongan saya tentang efisiensi mulai terasa hambar di depan dedikasi Maipah. Mungkin saya salah paham sejak awal. Di sini, kecepatan bukanlah pemenang. Rasa yang jujur hanya bisa dicapai melalui kesabaran yang luar biasa. Saya mencatat dalam buku saya. Pelajaran pertama dari desa. Otot tidak bisa mengalahkan perasaan. Mesin tidak bisa menggantikan doa. Saat itu aroma jeruk limau yang diperas Maipah ke atas sambalnya memenuhi udara. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa lapar dengan cara yang sangat berbeda. Setelah kegagalan saya di depan cobek Maipah, Maya mengajak saya kembali ke kota kecil di kaki gunung. Di sana, sebuah meja kayu panjang telah disiapkan. Di atasnya tidak hanya ada satu mangkuk merah, melainkan deretan piring kecil dengan berbagai warna dan aroma yang berbeda. Anda mengira sambal itu membosankan karena hanya terasa pedas, bukan? Tanya Maya sambil menyodorkan sendok kecil. Saya hanya terdiam, merasa sedikit malu karena prasangka saya sebelumnya. Saya mulai memperhatikan satu persatu. Pertama, ada sambal ijo. Warnanya hijau gelap, berminyak, dengan potongan tomat hijau yang masih terlihat. Saat saya mencicipinya, rasa pedasnya sangat lembut, hampir seperti pelukan hangat. Ada rasa gurih yang kaya dari minyak dan bawang. Ini bukan serangan, melainkan sebuah simfoni yang tenang. Lalu, mata saya tertuju pada sambal matah. Ini adalah sebuah kejutan visual. Tidak diulek, tidak dihancurkan. Irisan bawang merah, serai, cabai rawit, dan terasi bakar terendam dalam minyak kelapa yang jernih. Aroma jeruk purutnya menyeruak segar. Ini seperti memakan kebun di tengah laut, gumam saya tanpa sadar. Sambal matah adalah definisi kesegaran yang ekstrim. Rasa bawang merah yang masih renyah dan aroma serai yang tajam menari-nari di lidah saya. Di sini, pedas hanyalah sebuah panggung bagi rasa segar yang luar biasa.
Saya belum pernah merasakan kombinasi seperti ini di Eropa. Sebuah keberanian untuk menyajikan bahan mentah dengan cara yang begitu elegan. Terakhir, saya mencoba sambal terasi yang digoreng matang. Warnanya merah tua kecoklatan. Baunya sangat kuat. Mungkin akan membuat rekan-rekan saya di London mengerutkan dahi. Namun bagi saya sekarang, bau itu adalah janji akan rasa umami yang tidak ada tandingannya. Begitu menyentuh lidah, rasa gurih yang mendalam meledak. Ini adalah rasa bumi, rasa keringat para nelayan yang membuat terasi, dan rasa matahari yang mengeringkan cabai. Apa yang sedang terjadi ini? Tanya saya pada diri sendiri. Saya menyadari sesuatu yang besar. Sambal bukan sekedar saus pelengkap. Ia adalah sebuah peta budaya. Sambal ijo bercerita tentang ketenangan masyarakat Padang. Sambal matah membawa semangat pesisir Bali yang cerah. Sambal terasi adalah cerminan ketulusan masyarakat Jawa. Luar biasa sekali, bisik saya. Saya mulai merasa kecil. Formula-formula kuliner yang saya pelajari di sekolah masak elit di London terasa sangat sempit di sini. Mereka mengajarkan saya tentang presisi kimia, tetapi mereka tidak mengajarkan saya tentang jiwa sebuah bangsa yang tertuang dalam satu ulekan batu. Saya mencatat di buku saya. Saya telah keliru. Sambal bukan hanya satu rasa. Ia adalah bahasa tanpa kata yang menghubungkan ribuan pulau. Setiap jenis sambal adalah sebuah cerita tentang sejarah dan geografi. Mungkin saya bukan sedang menilai makanan, tetapi sedang belajar menjadi manusia lagi. Maya tersenyum melihat saya yang mulai asik menulis. Kita baru saja mulai, Tuan Thorne. Masih banyak warna lain yang belum Anda lihat. Saya tidak sabar untuk tahu apa lagi yang akan mengejutkan saya. Namun, di balik rasa kagum itu, ada sebuah perasaan tidak enak yang mulai mengusik perut saya. Mungkin, tubuh saya belum sekuat kekaguman saya. Kepercayaan diri saya mulai tumbuh kembali, meskipun dengan cara yang berbeda. Setelah melihat berbagai jenis sambal, saya merasa telah memahami polanya. Sebagai seorang kritikus yang terbiasa dengan dapur molekuler, saya pikir saya bisa melakukan perbaikan pada metode tradisional ini. Saya ingin membuktikan bahwa presisi barat bisa menyempurnakan rasa timur. Di dapur penginapan, saya mengeluarkan peralatan yang selalu saya bawa. Sebuah timbangan digital kecil dan termometer inframerah. Maya menatap saya dengan dahi berkerut. Tuan Thorne, apa yang akan Anda lakukan dengan semua alat itu? Tanyanya heran. Saya akan membuat sambal terasi yang paling sempurna secara teknis, Maya. Jawab saya dengan senyum penuh keyakinan. Kesalahan orang-orang di sini adalah mereka terlalu mengandalkan perasaan. Rasa yang konsisten hanya bisa dicapai dengan takaran yang akurat. Saya mulai bekerja. Saya menimbang cabai merah tepat 50 gram. Bawang merah 10 gram. Terasi 5 gram, yang saya panggang dengan suhu tepat 80 derajat Celcius agar aromanya keluar tanpa gosong. Saya mencatat setiap langkah di buku naskah saya. Saya tidak menggunakan tenaga otot seperti Mak Ipah, melainkan menggunakan tekanan yang terukur pada ulekan. Saya merasa seperti seorang ilmuwan di laboratorium. Saya mengatur tingkat keasaman jeruk limau dengan sangat hati-hati, menghitung tetes demi tetes. Saya ingin menciptakan sebuah standar baru. Sambal yang adil, seimbang, dan bisa diterima oleh lidah internasional manapun tanpa rasa sakit yang berlebihan. Setelah 30 menit, naskah resep saya selesai. Di depan saya terdapat semangkuk sambal dengan warna merah yang sangat seragam. Teksturnya halus, hampir seperti pasta buatan pabrik. Coba ini, Maya, kata saya sambil menyodorkan sendok. Ini adalah hasil dari keseimbangan kimiawi. Maya mencicipinya. Dia terdiam sejenak, mengecap rasanya dengan perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan kekaguman yang saya harapkan. Dia kemudian memanggil pemilik penginapan, seorang ibu parubaya bernama Bu Ratna, untuk ikut mencicipi. Bu Ratna mengambil sedikit dengan ujung jarinya, cara yang menurut saya tidak higienis. Lalu mengangguk pelan. Bagaimana? Tanya saya tidak sabar. Sempurna, bukan?
Bu Ratna tersenyum sopan, tetapi ada nada sedih di matanya. Secara rasa ini tidak ada yang salah, Tuan. Asinnya pas, pedasnya terukur. Tapi dia ragu sejenak. Sambal ini mati. Saya tertegun. Mati? Apa maksud Anda? Suhu dan takarannya sudah sangat presisi. Sambal ini tidak punya ruh, lanjut Bu Ratna lembut. Rasanya terlalu datar, seperti sesuatu yang keluar dari mesin. Anda membuatnya dengan kepala, Tuan, bukan dengan hati. Tidak ada kejutan di dalamnya. Tidak ada gairah dari tangan yang lelah. Kata-katanya memukul jantung saya lebih keras daripada rasa pedas manapun. Mati? Tanpa ruh? Semua teori kuliner yang saya banggakan seolah runtuh seketika. Di dunia saya, konsistensi adalah segalanya. Namun di sini, ketidaksempurnaan manusiawi justru menjadi bumbu utama yang paling dicari. Mungkin saya salah paham sejak awal, bisik saya dalam hati. Saya menatap mangkuk sambal sempurna saya yang kini terlihat sangat membosankan. Saat saya merenungi kegagalan itu, sebuah denyutan tajam tiba-tiba muncul di ulu hati saya. Saya merasa seolah-olah ada api kecil yang menyala di dalam perut. Saya mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya karena kelelahan. Apa yang sedang terjadi ini? Tanya saya sambil memegang pinggiran meja. Keringat dingin mulai mengucur di leher saya. Dan kali ini bukan karena suhu udara tropis. Saya tidak tahu bahwa ego saya bukan satu-satunya hal yang akan tumbang malam ini. Sebuah krisis besar sedang menunggu saya di balik pintu. Matahari di Jawa Barat siang itu terasa seperti sedang menekan ubun-ubun saya. Hari ini adalah puncak acara adat di desa ini, sebuah upacara syukur yang disebut hajat lembur. Seluruh penduduk berkumpul, dan meja-meja panjang dipenuhi dengan gunung nasi tumpeng dan bermacam-macam sambal yang warnanya merah menyala, seolah menantang nyali siapapun yang melihatnya. Saya mencoba tetap profesional. Saya memegang kamera dan buku catatan, berusaha mendokumentasikan setiap detail. Namun, api di ulu hati yang saya rasakan sejak semalam kini berubah menjadi cengkeraman tangan besi yang meremas perut saya. Tubuh saya gemetar. Tuan Thorne, wajah Anda sangat pucat. Maya mendekat dengan nada khawatir. Minumlah teh hangat ini. Jangan minum air dingin dari botol Anda dulu. Perut Anda sedang kaget. Saya menolak dengan lambaian tangan yang lemah. Ego saya masih bersikeras bahwa sistem pencernaan saya lebih tahu apa yang dibutuhkannya. Saya justru meneguk sisa air es dari botol plastik saya, berharap rasa dingin itu bisa memadamkan api di dalam sana. Itu adalah kesalahan fatal terakhir saya. Tiba-tiba, suara kendang dan gong yang meriah di sekeliling saya terdengar menjauh. Dunia mulai berputar. Warna-warna merah sambal di atas meja meleleh menjadi satu bayangan besar yang menakutkan. Saya merasa dingin yang luar biasa di tengah cuaca panas ini. Apa yang sedang terjadi ini? Bisik saya. Sesaat sebelum lutut saya lemas dan pemandangan menjadi gelap sepenuhnya. Saya sayup-sayup mendengar teriakan orang-orang. Saya merasakan banyak tangan mengangkat tubuh saya. Mereka tidak membiarkan saya jatuh ke tanah. Dalam ketidaksadaran yang remang-remang, saya merasakan tubuh saya dibaringkan di atas balai bambu yang sejuk. Saat saya membuka mata sedikit, saya melihat wajah-wajah yang tidak saya kenal. Mereka bukan dokter. Bukan para medis berpakaian steril. Mereka adalah para petani, ibu-ibu pembuat sambal, dan pemuda desa. Wajah mereka tidak menunjukkan kejengkelan meskipun saya telah mengacaukan acara mereka. Sebaliknya, yang saya lihat adalah ketulusan yang murni. Jangan banyak gerak dulu, Tuan. Suara Maya terdengar lembut di samping telinga saya. Seorang pria tua mendekat membawa segelas cairan berwarna coklat keruh yang mengepulkan uap. Baunya sangat tajam, campuran jahe, serai, dan entah akar apa lagi. Di London saya mungkin akan menyebutnya cairan mencurigakan. Namun saat ini, saya tidak punya kekuatan untuk menolak.
Lalu saya merasakan sesuatu yang asing. Seseorang memijat punggung saya dengan minyak hangat. Saya merasakan gesekan logam lembut di kulit saya. Sebuah praktek tradisional yang mereka sebut kerokan. Jika ini terjadi seminggu yang lalu, saya akan berteriak tentang standar kesehatan dan kebersihan. Tapi sekarang, setiap gesekan itu terasa seperti melepaskan beban berat yang menyumbat aliran darah saya. Saya melihat mereka bekerja bersama. Ada yang memijat kaki saya, ada yang mengipasi saya dengan kipas anyaman bambu, dan ada yang membawakan kain hangat untuk dahi saya. Tidak ada yang bertanya tentang asuransi kesehatan saya. Tidak ada yang peduli bahwa saya adalah seorang kritikus sombong dari London. Inilah keajaiban yang tidak ada dalam buku panduan wisata manapun. Gotong royong. Sebuah sistem pertahanan kemanusiaan yang lebih cepat dan lebih hangat daripada layanan darurat manapun di kota besar. Mungkin saya salah paham sejak awal. Pikir saya sambil merasakan kehangatan jahe mulai menjalar di perut saya, memadamkan api yang menyiksa. Saya merasa sangat kecil. Semua gelar, reputasi, dan pengetahuan saya tentang makanan mahal tidak bisa menyelamatkan saya saat ini. Yang menyelamatkan saya adalah kebaikan hati orang-orang yang makanannya pernah saya hina. Saya memejamkan mata, bukan karena pingsan, tapi karena malu. Air mata hangat tanpa sadar keluar dari sudut mata saya. Di tengah rasa sakit ini, untuk pertama kalinya sejak mendarat di negara ini, saya merasa benar-benar aman. Saya mulai memahami bahwa di Indonesia, rasa pedas sambal selalu diseimbangkan dengan rasa manis dari rasa kemanusiaan yang tidak terbatas. Saya tidak percaya dengan apa yang saya rasakan. Ini bukan hanya tentang penyembuhan fisik. Ini adalah tentang runtuhnya tembok kaca yang selama ini memisahkan saya dari dunia luar. Saya terbangun di sebuah kamar kecil dengan dinding anyaman bambu. Sinar matahari pagi masuk melalui celah-celah kayu, membentuk garis-garis cahaya emas di atas lantai. Suasananya begitu tenang. Tidak ada deru mesin bas, tidak ada langkah kaki yang terburu-buru. Hanya ada suara ayam berkokok di kejauhan dan desir angin yang memainkan daun pisang. Tubuh saya terasa ringan. Rasa sakit yang tajam di perut saya telah hilang, berganti dengan rasa hangat yang nyaman. Saya melihat tangan saya. Masih ada sisa warna merah dari minyak pijat di kulit saya. Maya masuk ke kamar membawa nampan kecil. Di atasnya ada semangkuk bubur putih hangat dan sedikit sambal kecap di piring kecil. "Anda sudah lebih baik, Tuan Thorne?" tanya Maya lembut. "Jauh lebih baik, Maya." "Terima kasih," jawab saya. Suara saya terdengar lebih rendah, tidak lagi penuh dengan nada perintah. Saya mengambil sesendok bubur. Rasanya sangat tawar. Tetapi ketika saya mencampurkannya dengan setetes sambal kecap yang manis dan pedas, segalanya berubah. Rasa itu membangkitkan indera saya yang sempat layu. Saya mulai mengerti sekarang. Sambal bukan diciptakan untuk menyiksa. Ia adalah teman bagi kesederhanaan. Ia memberi warna pada sesuatu yang pucat. Saya bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke teras. Di sana, Maipah sedang duduk sambil memetik tangkai cabai satu persatu. Dia melihat saya dan memberikan senyuman yang sangat tulus. Senyuman yang tidak meminta imbalan apapun. "Apa yang sedang terjadi ini?" tanya saya dalam hati. Selama bertahun-tahun, saya menilai restoran berdasarkan kemewahan kain meja dan kerumitan teknik memasak. Namun di sini, saya menemukan kebahagiaan tertinggi hanya dari semangkuk bubur dan perhatian tulus dari orang asing. Mereka merawat saya seolah-olah saya adalah bagian dari keluarga mereka sendiri. Saya duduk di samping Maipah. Saya tidak mengambil kamera atau buku catatan saya. Saya hanya ingin duduk diam di sana. Saya melihat bagaimana tangannya yang tua bekerja dengan sangat tenang. "Maya, tolong katakan pada Maipah," bisik saya. "Saya ingin belajar lagi. Bukan untuk menjadi ahli, tapi untuk mengerti." Maipah tertawa kecil saat Maya menerjemahkan ucapan saya. Dia memberikan ulekan batu itu kepada saya. Kali ini, saya tidak memegangnya seperti sebuah alat bedah yang kaku. Saya memegangnya dengan santai. Saya mulai mengulek.
Saya tidak lagi memikirkan takaran gram atau suhu. Saya hanya mengikuti irama napas saya. Saya merasakan serat cabai yang hancur di bawah batu. Saya mencium aroma segar yang keluar dari kulit bawang. Ada sebuah koneksi yang aneh antara tangan saya, batu itu, dan bumi Indonesia. Mungkin saya salah paham sejak awal. Kekuatan sejati dari tempat ini bukan terletak pada gedung-gedung tinggi di Jakarta atau teknologi yang mereka miliki. Kekuatannya ada pada kesederhanaan yang dilakukan dengan cinta yang besar. Masya Allah, luar biasa sekali. Gumam saya pelan, mencoba meniru ucapan yang sering saya dengar di sini. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasa tidak perlu menjadi kritikus. Saya hanya ingin menjadi seorang manusia yang bersyukur. Saya melihat ke arah sawah yang hijau di depan mata, dan saya merasa sangat beruntung bisa terdampar di tempat ini. Peta rasa saya kini bukan lagi tentang rasa di lidah, melainkan tentang rasa di dalam jiwa. Malam terakhir saya di desa, saya duduk sendirian di bawah lampu minyak yang temaram. Di depan saya tergeletak buku catatan yang telah menemani perjalanan ini. Saya membalik halaman-halaman awal. Saya membaca tulisan tangan saya sendiri yang penuh dengan kemarahan, keluhan tentang debu, dan penghinaan terhadap sambal yang saya sebut sebagai racun merah. Saya merasa malu membaca kata-kata itu. Penulisnya adalah seorang pria asing yang merasa dunianya lebih besar dari kenyataan yang ada. Sekarang, pria itu telah hilang. Saya mulai menulis artikel utama untuk majalah saya di London. Kali ini, saya tidak menggunakan istilah-istilah kuliner yang dingin dan teknis. Saya tidak berbicara tentang tingkat keasaman atau konsistensi tekstur. Saya menulis tentang tangan-tangan yang pecah karena mengolah tanah. Saya menulis tentang suara batu yang beradu di pagi buta. Saya menulis tentang bagaimana rasa pedas bisa menyatukan orang-orang dalam sebuah meja kayu yang reot. Sambal adalah lambang ketangguhan bangsa ini. Tulis saya dengan pena yang bergerak cepat. Hidup di tanah ini mungkin tidak selalu mudah. Ada panas yang menyengat, ada debu yang menyesakkan, dan ada kesulitan yang menggigit. Namun, seperti sambal, masyarakat Indonesia tidak melarikan diri dari rasa pedas kehidupan. Mereka justru merangkulnya, mengolahnya dengan kesabaran, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang membangkitkan semangat. Saya berhenti sejenak, menatap bayangan saya di kaca jendela yang buram. Mungkin saya salah paham sejak awal, bisik saya. Saya dulu mengira bahwa kebahagiaan adalah tentang kenyamanan dan ketertiban. Namun di sini, saya belajar bahwa kebahagiaan adalah tentang keberanian untuk berbagi dalam kekurangan. Keajaiban Indonesia bukan terletak pada kemegahan yang tampak di mata dunia, tetapi pada getaran rasa yang ada di dalam setiap piring makanan yang disajikan dengan hati. Saya menulis tentang bagaimana saya, seorang kritikus yang sombong, harus tumbang dan diselamatkan oleh kebaikan orang-orang desa. Saya menceritakan tentang gotong royong, sebuah kata yang sekarang bagi saya terdengar lebih indah daripada melodi musik klasik manapun. Apa yang sedang terjadi ini? Saya sedang menulis sebuah pengakuan dosa, bukan sekedar ulasan makanan. Saya tahu, editor saya di London mungkin akan terkejut. Mereka mengharapkan ulasan yang tajam dan sinis. Namun, saya nggak peduli lagi. Saya ingin dunia tahu bahwa ada sebuah keajaiban yang tersembunyi di balik noda merah di pinggir piring. Saya menutup buku catatan saya. Di luar, suara serangga malam saling bersahutan, menciptakan harmoni yang magis. Bau harum tanah sehabis hujan masuk ke dalam kamar. Saya menghirupnya dalam-dalam. Luar biasa sekali. Saya merasa lebih hidup di dalam kesederhanaan ini daripada di dalam kemewahan apartemen saya di London. Saya telah menemukan kembali indera perasa saya. Bukan hanya lidah saya, tetapi juga hati saya. Besok saya akan pergi, tetapi saya tahu bahwa saya tidak akan pernah benar-benar meninggalkan tempat ini. Sebagian dari jiwa saya akan selalu tertinggal di sini, di antara aroma terasi bakar dan suara ulekan batu yang ritmis. Saya siap pulang, bukan sebagai kritikus yang lebih pintar, tetapi sebagai manusia yang lebih baik.
Langit London terlihat abu-abu seperti biasanya. Gerimis tipis membasahi kaca jendela apartemen saya yang mewah dan dingin. Di dalam dapur saya yang serba modern, deretan mesin penghalus otomatis dan timbangan digital berdiri kaku, berkilau di bawah lampu neon yang pucat. Semuanya terlihat sempurna, namun terasa hampa. Saya membuka tas koper saya yang masih menyisakan aroma tanah Jawa. Di dasar tas, terbungkus kain batik tua, ada sebuah benda yang sangat berat. Saya mengeluarkannya dengan hati-hati. Itu adalah cobek batu pemberian Mak Ipah. Benda itu hitam, kasar, dan penuh dengan goresan sejarah. Saya meletakkan cobek itu di atas meja marmer dapur saya. Teman-teman, sesama juru masak dan kritikus yang berkunjung malam itu menatap saya dengan dahi berkerut. "Julian, apa itu? Sebuah artefak kuno?" Tanya salah satu dari mereka sambil tertawa kecil. "Kenapa kamu tidak menggunakan alat penghalus dari Jerman ini saja? Jauh lebih cepat dan higienis." Saya hanya tersenyum tenang. Sebuah senyuman yang saya pelajari dari orang-orang di pasar tradisional Jakarta. "Mungkin saya salah paham sejak awal," jawab saya pelan. "Kecepatan bukan berarti kualitas, dan kesempurnaan teknis tidak selalu berarti rasa yang hidup." Saya mulai menyiapkan bahan. Cabai merah, bawang merah, dan potongan terasi yang baunya sangat tajam memenuhi ruangan yang biasanya steril itu. Rekan-rekan saya menutup hidung mereka, tampak terganggu dengan aroma yang menurut mereka tidak beradab itu. Namun, saya terus bekerja. Saya mulai menggerakkan ulekan batu itu. Sruk, sruk, sruk. Suara batu yang beradu dengan batu menciptakan irama yang hangat di tengah kesunyian London. Saya tidak lagi melihat jam. Saya tidak lagi menimbang gram. Saya hanya mengikuti perasaan saya, mendengarkan serat cabai yang hancur, dan mencium aroma yang perlahan berubah menjadi harum yang magis. "Apa yang sedang terjadi ini?" bisik salah satu teman saya yang paling skeptis. Dia mulai mendekat, tertarik oleh aroma jeruk limau yang segar saat saya memerasnya di atas ulekan merah itu. Saya menyajikan sambal itu di atas sepotong roti panggang sederhana, tanpa hiasan yang rumit, tanpa teknik molekuler. "Silahkan dicicipi," kata saya. Saat mereka menggigitnya, suasana ruangan mendadak hening. Saya melihat wajah mereka berubah. Dari rasa jijik menjadi terkejut, lalu berubah menjadi sebuah kekaguman yang dalam. Rasa pedas itu membakar kesombongan mereka, dan rasa gurih terasi itu membuka mata mereka terhadap sebuah dunia yang selama ini mereka anggap rendah. "Masya Allah, luar biasa sekali," gumam saya tanpa sadar, menggunakan kata-kata yang kini menjadi bagian dari jiwa saya. Teman-teman saya tidak bisa berhenti memakannya. Mereka tidak lagi bertanya tentang standar Michelin atau higienitas. Mereka hanya menikmati rasa yang jujur itu. Mereka merasakan apa yang saya rasakan di kaki Gunung Jawa Barat. Sebuah kehangatan kemanusiaan yang terwujud dalam makanan. Saya menyadari bahwa keajaiban Indonesia bukanlah sebuah mitos. Ia benar-benar ada. Ia ada di dalam kesabaran mengulek batu. Ia ada di dalam senyum tulus para petani. Ia ada di dalam semangat gotong royong yang menyelamatkan nyawa saya. Indonesia telah meruntuhkan tembok kaca yang selama ini mengurung saya dalam kesombongan intelektual. Negara itu mengajari saya bahwa untuk menjadi seorang ahli yang hebat, saya harus berani menjadi manusia yang kecil terlebih dahulu. Malam itu, di tengah kota London yang sibuk, saya merasa sangat damai. Saya melihat keluar jendela, ke arah jalanan yang dipenuhi orang-orang yang terburu-buru. Saya berharap mereka juga bisa merasakan sedikit dari ketenangan yang saya miliki sekarang. Saya bukan lagi Julian Thorne yang lama. Saya adalah seorang pria yang membawa sepotong keajaiban Indonesia di dalam hatinya dan di dalam cobek batunya. Keajaiban itu bernama ketulusan dan rasanya sangat pedas, namun sangat indah.